Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya dan juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tidak lain anugerah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam hidup ini yang kita cari adalah kebahagiaan. Kita semua kerja ingin bahagia. Kita semua beraktivitas tujuannya ingin bahagia. Kita menilai kebahagiaan itu letaknya pada harta. Padahal banyak orang yang punya harta tapi nggak bahagia. Kita menilai, sebagian ada yang menilai bahwa terletak pada pangkat. Ternyata orang yang pangkatnya tinggi juga banyak yang nggak bahagia. Begitu juga ada orang yang menilai kebahagiaan pada ketenaran, pada popularitas. Ternyata banyak orang yang terkenal juga nggak bahagia. Berarti kebahagiaan itu letaknya bukan pada itu semua, tetapi pada hati yang bersih. Jadi hati yang bersih itulah yang menyebabkan hidup kita ini bahagia. Salat adalah penyebab utama agar hati kita bersih, hadirin sekalian. Jadi kalau hati kita ingin bersih, kalau kita ingin bahagia, hati kita tentram, maka salat adalah sarana utama yang menyebabkan hati kita menjadi bersih, yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah baik, dan yang menyebabkan kita menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita beranggapan bahwa urusan kita ini penting, pekerjaan kita ini penting, jangan sampai ditinggal, lalu kita meninggalkan sholat, pasti dia tidak akan mungkin bahagia. Jadi letak kebahagiaan itu adalah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, sarana yang paling efektif, yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah sholat 5 waktu. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik,
karena sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meremehkan sholat 5 waktu pasti nggak bahagia. Siapapun orangnya yang meremehkan sholat 5 waktu, meskipun dia orang kaya, pasti tidak bahagia. Jadi sholat 5 waktu kita jaga. Setelah sholat 5 waktu sudah baik, kita bisa tepat waktu, kita bisa berjamaah, kita bisa khusyuk di dalam sholat, baru kita tingkatkan sholat rawatib. Rawatib itu yang mengiringi sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyahnya. Kita merasa hati kita lebih tenang, tambah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang paling utama dari sekian banyak ibadah sunnah adalah sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita lupakan, hadirin sekalian. Sholat lain, sholat sunnah lain adanya dalam hadis, tapi sholat tahajud perintahnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Saat itu Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta padaku, aku penuhi permintaannya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Nah, kebanyakan manusia pada saat itu tertidur, hadirin sekalian. Jadi sholat itu kita upayakan semaksimal mungkin, kualitas dan kuantitasnya kita penuhi. Insya Allah kita bahagia dan menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat di sisi Allah itulah penyebab kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Marilah kita kembali kepada pelajaran kita, kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 53. Halaman 53. Baris ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadlu kalamillahi ta'ala, keutamaan firman Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Keutamaan firman Allah Ta'ala ala sairil kalami, dibandingkan dengan ucapan-ucapan lain. Kafadlillahi, seperti keutamaan Allah ala khalqihi, atas makhluknya. Jadi keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan hadis, dibandingkan dengan perkataan ulama, dibandingkan dengan perkataan manusia, dibandingkan dengan selain Al-Quran, seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Jadi Al-Quran itu sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung, dan itu perkataan yang paling utama. Berarti ketika kita membacanya, kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa pahala dan berupa ketenangan hidup, hadirin sekalian. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai memberi syafaat, li ashabihi, bagi para pembacanya. Jadi Al-Quran akan menolong, akan memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya waktu dia berada di dunia. Jadi ketika orang tersebut hendak dimasukkan ke dalam neraka, Al-Quranlah yang mencegahnya sehingga orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Al-Quran bisa menolong para pembacanya sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah berkata, karramallahu, semoga Allah memuliakan, wajhahu, wajahnya Ali. Jadi Sayyidina Ali berkata, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa qa'imun fis sholati, dan dia berdiri di dalam sholat, kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin, maka pahala tiap huruf baginya adalah 100 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Qur'annya di dalam sholat, pada saat berdiri, hitungan satu hurufnya 100 kebaikan. Jadi 100 kebaikan, satu huruf dihitungnya 100, hadirin sekalian. Berarti orang yang ingin mendapatkan ridho Allah dan pahala dari Allah, dia akan memperbanyak, memperlama dirinya untuk membaca Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis sholati, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia duduk di dalam sholat, kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan, maka setiap huruf baginya 50 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pada saat duduk, itu pahalanya 50 kebaikan. Apa boleh? Kan bacaannya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, itu jauh. Itu adalah doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasul. Selama berbahasa Arab, kita boleh menambah bacaan, termasuk bacaan Al-Quran di dalam ketika kita duduk, ketika kita berdiri. Jadi kita duduk, lalu kita membaca Al-Quran, surat Al-Ikhlas misalkan, surat Al-Falaq misalkan, itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh, dan satu hurufnya 50 kebaikan, hadirin sekalian. Jadi satu hurufnya 50 kebaikan kalau kita membaca sambil duduk. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun, wa man qara'ahu kharijas sholati, dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, wa huwa ala taharatin, dan dia dalam keadaan bersuci, kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan, maka setiap huruf baginya adalah 25 kebaikan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan bersuci, maksudnya dia tidak batal wudunya, dia tidak punya hadas besar maupun hadas kecil, terhindar dari najis, dan dia belum batal wudunya, maka setiap hurufnya 25 kebaikan, hadirin sekalian. Jadi membaca Al-Quran dengan berwudu pahalanya lebih besar daripada kita tidak berwudu terlebih dahulu, hadirin sekalian. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan tidak dalam keadaan suci, maksudnya dia berhadas besar, maksudnya dia tidak berwudu, kana lahu bikulli harfin asyru hasanatin, maka setiap huruf baginya adalah 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan itu kalau tanpa wudu. Kalau dengan berwudu 25 kebaikan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balasannya itu di satu huruf dikalikan 25, satu huruf dikalikan 50, satu huruf dikalikan 100, hadirin sekalian. Nah, kalau para sahabat-sahabat Rasul itu banyak yang memanjangkan Al-Quran. Ada yang 2 rakaat dia membaca Quran sampai khatam, hadirin sekalian.
Dan para tabi'in juga banyak yang seperti itu, yaitu dia sholat sunnah 2 rakaat lalu dia membaca Al-Quran sampai khatam. Dan itu banyak riwayat-riwayat seperti itu, hadirin sekalian. Nah, buat kita ini generasi terakhir, generasi akhir zaman itu sangat berat, hadirin sekalian. Sulit untuk melakukan seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu berlomba-lomba terhadap membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nah, usahakan kita juga menjadi orang yang ikut andil di dalam terhadap Al-Quran ini. Kita senang membacanya, kita sekali-kali kita coba baca Quran di dalam sholat, hadirin sekalian. Boleh buka Quran, hadirin sekalian. Boleh Qurannya kita buka, hadirin sekalian, ketika kita membaca Al-Quran sambil berdiri, hadirin sekalian. Ada sebesar. Hah? Ada sebesar. Enggak. Beda sama junub. Nggak boleh. Hadas besar itu, junub itu hadas besar, haid juga hadas besar. Jadi orang yang sedang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran, nggak boleh baca Quran. Jadi harus mandi dulu lalu baca Quran. Orang yang haid harus suci dulu lalu mandi lalu baca Quran. Kalau belum mandi belum boleh, dan itu haram. Jadi lagi junub nih, baca Quran itu haram. Tapi kalau baca Quran niatnya doa itu boleh. Niatnya doa misalkan, ya Allah berikanlah saya kebaikan dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu boleh. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lagi junub. Nah, bismillah itu diniatkan doa itu boleh. Nah, selebihnya selain niat doa itu nggak boleh. Jadi harus suci dulu. Ya, jadi hadas besar dengan junub dua-duanya tidak boleh membaca Al-Quran maupun memegang Al-Quran, Al-Quranul Karim. Wa'lamu, ketahuilah, annalit tilawati, bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada adab, ada tata cara, ada tata krama, zahiratan yang nampak, wa batinatan dan yang batin yang tidak nampak. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ada adabnya. Tidak asal kita baca, tetapi memiliki adab. Adab itu ada dua, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan, seorang hamba tidak disebut orang yang tekun membaca Al-Quran secara hakikatnya. Alladzina tazku tilawatahum, orang yang mensucikan bacaannya. Wa yakunu minallahi bimakanin, dan bukan orang yang dekat dengan Allah. Hatta yata'addaba, sehingga orang itu beradab. Bitilkal adabi, dengan adab-adab itu. Jadi baca Quran itu ada adabnya, ada tata caranya. Kalau seorang hamba bacanya asal-asalan, maka dia tidak termasuk pembaca Al-Quran. Maka dia tidak termasuk orang yang dekat dengan Allah. Maka dia tidak termasuk orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa kullu man qassara fiha, setiap orang yang tidak melaksanakan adabnya, walam yatahaqqaq, dan tidak menyatakan biha, adab tersebut, lam yakmul tilawatuhu, maka tidak sempurna bacaannya. Jadi orang yang baca Quran tapi adabnya dia tinggalkan, maka tidak sempurna bacaannya. Walakinnahu, tetapi orang itu la yakhlu min tilawatihi min thawabin, tetap mendapat pahala dari bacaan tersebut. Jadi orang tersebut tetap dapat pahala, tapi sedikit dibandingkan dengan orang yang pakai adab dan pakai tata cara, hadirin sekalian. Walahu fadlun ala qadrihi, dan dapat keutamaan
sebesar dia mengikuti adabnya, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Ketika kita baca harus pakai adab, harus pakai akhlak. Kalau akhlaknya ditinggalkan, maka kurang pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa jadi dia tetap dapat pahala tetapi sedikit, hadirin sekalian. Nah, adab-adabnya itu apa saja? Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, adab-adab membaca Al-Quran akan kita jelaskan. Demikian, marilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.